A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Muhammad B. Yaman, Koordinator Pertanahan Nawisan Kurma, Kampung Cirapuan, RT 7 RW 1, Kelurahan Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung. Dalam kesempatan hari ini kita menjelaskan perihal surat BPN. Nah, ini kita perdalam lagi ya. Surat BPN tahun ini, tahun 1983. Nah, ini surat ini ditujukan kepada Gubernur Jawa Barat. Nah, ini memorialnya. Nah, ini yang kemudian memorialnya kepada Lurah Dago ya. Ini yang kemudian dimanfaatkan oleh oknum mafia tanah untuk saling gugat. Nah, makanya itu saya sampaikan mafia tanah ini bergerak mulai sekitar 1980-an. Nah, adapun surat ini latar belakangnya kita dikasih oleh Pak Agus. Nah, ini sebagai ketua RT dulunya di RW 02. Ya, Pak Agus ini. Nah, adapun ada penggarap sejak 1965 kita nggak tahu. Adapun yang kita ketahui itu sejak 1980-an. Nah, dari sini surat itu bisa jadi ibaratkan senjata. Jadi kalau dipegang orang yang baik bisa jadi baik itu senjata. Tapi kalau dipegang oleh para mafia tanah bisa juga disalahgunakan. Nah, dalam surat ini isinya perponding ada 4 ini nomornya. Terus juga dijelaskan di surat ini bahwa verbonding ini juga udah pada diproses. Ya. Terus di sini juga dijelaskan ada total verbondingnya berapa. Ini kan ada 4 ya, ini nomornya. Terus di sini juga dijelaskan Nini Karim. Nah, ini Nini Karim, Yayasan EMA memohon dan disetujui oleh Pemkot Bandung. Ketika itu mah Bandung aja ya, bukan Pemkot, masih belum terpisahkan mungkin ya antara ini. Terus juga Pak Marhadi ini juga melakukan pemohonan di ini seluas 11.000 tapi ditolak. Nah, ini ya ditolak tanggal 5 Agustus 1980-an ditolak. Nah, dengan mengandalkan surat ini, mafia tanah itu berencana terus membuat suatu jaringan yang di kemudian hari, ya sekarang ini ya, terkenal dengan konflik Dago Los FS Ahli Waris Muller. Nah, ini ya suratnya ya. Ini nomornya ya. Nomornya kita terus terang cuma mendapatkan 1 lembar ini dari Bapak Agus yang dulu pernah menjabat sebagai ketua RT di RW 02. Nah, ini ketika itu dia juga mengajukan hak gendom tahun segini. Nah, ya kan? Nah, dari sini kita perdalam satu persatu surat menyurat. Kita mengungkap kronologis sejarah riwayat mafia tanah ini. Mafia tanah ini saling gugat, yang kemudian hari muncullah nama Ahli Waris Muller. Nah, ini dari Simongan, dia membuat berita acara seolah-olah itu perlu dibuktikan. Dari Simongan tahun 1930-an dijual ke
leluhurnya yang sekarang nuntut itu, ya kan? Terus ini belum ada di pemberitaan ya. Ini perlu juga diselidiki, kenapa kok nggak diberitakan. Bahkan BPN sendiri juga kita bertanya-tanya. Ini ada lagi Buraminten. Nah, ini berkas negara ini. Berkas negara putusan pengadilan negeri. Nah, ini nomornya. Nah, ini di halaman ini ya. Mulai dari 80, sebelumnya 80, ini 81. Ini dijelaskan. 82 ya kan? 83 ini dijelaskan di sini bahwa Buraminten itu juga punya hak agendom verponding, mengaku tuh. Ini kan tahun 1 Juni 2016. Ini sebelum Mueller gugat, dia udah mempersiapkan. Nah, ini perlu dipertanyakan. Buraminten sebagai pihak yang sepihak dengan tergugat udah mempersiapkan diri tanggal ini. Nah, ini perlu diperiksa ini. Nah, ini sedangkan kalau pernyataan kami duga kuat ini memanfaatkan ini. Nah, jadi memanfaatkan setelah agendom itu tidak dinyatakan tidak berlaku, kecuali ya memang masuk ke pengadilan. Tapi kenyataannya kan Buraminten sebagai pihak yang sepemahaman dengan Asep Makmun CS itu udah mempersiapkan lebih dulu. Nah, inilah skenario mafia tanah. Nah, ini lebih-lebih lagi ini. Dia menyatakan semua tergugat itu adalah penggarapnya. Nah, sementara itu penggugat itu agendomnya seolah-olah diduga kuat itu juga manipulasi, seolah-olah dia leluhurnya itu udah membeli dari Simongan. Nah, ini di dalam surat ini dinyatakan bahwa agendom itu agendom Simongan tadinya, yang memang juga sepakat. Agendom awalnya Simongan tahun 1930-an. Ahli waris Mueller mengakui bahwa leluhurnya atau Hendrik Mueller itu membeli dari Simongan. Anehnya yang dibeli 3 verponding. Nah, sebagaimana pernyataan kami, sebenarnya verponding ini pun untuk wilayah sini nggak bisa. Ini pribumi lebih dulu, buktinya dengan adanya makam. Nah, di sini adanya makam. Jadi sebelum ini pun, sebelum Simongan datang pun tahun 1900-an itu pribumi di sini, di daerah PMI sini PMI ini. PMI. Habis itu disuruhlah ke sini. Begitu disuruh ke sini, ternyata Simongan ini nyerobot lagi. Simongan itu kan Belanda penjajah, robot lagi. Nah, akhirnya juga disepakati lah di sini, ya kan? Di sini, ini pribumi. Jadi di sini Nawisan dan beserta keluarganya, beserta pribumi lainnya. Nah, ini juga saudaranya Nawisan. Nawisan punya anak, Nek Okoh, Nek Emeh, Nek Eyong, Nek Ewung, Nek Emeh, ya kan? Nah, dari sini kan.
Nah, dari sini juga udah ada pertentangan. Setelah Indonesia merdeka pun direbut kembali pribumi beserta tentara keamanan rakyat dan juga pemerintahan Indonesia. Ya, jadi kesepakatan damai, balik lagi kesepakatan damai itu, ini pabriknya Simongan di sini nih, atau yang sekarang disebut RW 2. Nah, ini. Sementara ini RW 1. Nah, ini RW 1. Kenapa? Karena ini juga termasuknya keluarga Nawisan. Ya. Nah, adapun Nawisan Kurma bukan berarti ini tanah Nawisan. Yang kita maksudkan tanah yang pernah diduduki pribumi yang bernama Nawisan. Mudah-mudahan penuh karoma itu ya. Silakan cek video dan blog-blog kami Nawisan Kurma atau Dago Ulos versi Kampung Cirapuan. Nah, ini kita berusaha menjelaskan pada dunia. Nah, ini adanya gugatan Muller ini udah merubah sejarah ini, merubah sejarah. Nah, ini Asep Makmun sendiri katanya dari Nini Karim, sebenarnya juga dia nggak jelas. Dia juga udah ngoper-ngoperkan. Bahkan kedatangan Asep Makmun sendiri itu diajak sama bapaknya tahun 1960-an. Diajak kerja. Jadi bapaknya sendiri bernama Ahya itu numpang. Didi Koswara itu nikah dengan Eni. Eni itu anaknya Ahya, bapaknya Asep Makmun. Jadi juga numpang gitu. Jadi kesepakatannya bukan pemilik tapi numpang gitu. Adapun menggunakan Hegendom ini, jadi Hegendom ini warga pribumi Cirapuan sendiri menyepakatinya bahwa ini memang bagus untuk sebagai petunjuk petunjuk lokasi. Adapun untuk hak itu nggak bisa ya. Dari sini pun pindah ke sini itu kita warga Cirapuan itu disebut panyingkiran. Nah, ini sejarah Cirapuan itu sebenarnya asal kata dari Cipanyepuhan. Jadi wilayah ini, wilayah Dago yang sebelah sini itu disebut orang-orang yang ahli besi. Panyepuhan itu teh pembuatan besi logam, belincong, arit, pacul. Nah, ini dipekerjakan atau dipaksa. Tapi ini juga menurut pribumi akad-akadnya itu pribumi ini, leluhurnya ini kerja disuruh Belanda atau dipaksa ya membuat rel dari Bandung ke Purwakarta atau dari Bandung ke timur atau dari Bandung ke selatan, Padalarang ke barat dan sekitarnya. Selain itu, pribumi Cirapuhan ini berkebun. Nah, disinilah berkebun PMI ini. Kemudian digusur ke sini. Kemudian disepakati. Nah, ini Simongan. Pabriknya Simongan. Pabriknya Simongan di sini. Ini terminal. Nah, ini kantor pos. Nah, ini batasnya kantor pos. Pribumi di sini. Sementara Belanda ini di sini. Kemudian memang setelah pembangunan gua Belanda di sini kurang lebih gua Belanda ya. Itu kan komplek militer ya, nggak boleh di pinggir jalan ya. Jangan
bayangkan ini jalan udah ada belum? Nah, tahun 1910-an ini masih istilahnya jalan rahasia lah, masalahnya ini komplek militer ya. Nah, jalanan ini lebih jelas itu tahun 1920-an ketika dibangun PLTA di sini. PLTA ini. Nah, ini Hotel The Match ya, patokannya Hotel The Match di sini ya. Ini PLTA di sini. Nah, ini gua Belanda ya, kurang lebih di sini. Ke sana ya, ke utara ya. Ini selatan, ini ke kota Bandung di sini. Ya. Ini lebih kurang Hotel Jayakarta, ini Hotel Sheraton misalkan sini ya. Nah, ini The Match sini. Nah, ini disebut penyingkiran. Nah, ketika berkebun menjual hasilnya itu di simpang Dago. Nah, mungkin di sini ya. Oke, di simpang Dago sini ya. Nampak simpang Dago sini? Karena batas di sini, dari sisi sebelah sini Gasibu ya. Sebelah sini ini misalkan ini ITB ya, ITB, kampus ITB. Tadi sini. Ya, yang sekarang yang lebih kurangnya itu pasar simpang itu. Itu Nadagoan, Dago. Menunggu di sini. Kenapa? Ini batasnya di sini Belanda. Ini Belanda. Jadi pribumi cuma sampai sini. Balik lagi ke sini ya. Tapi namanya penjajah juga udah diituin di sini, nggak mau, dia juga disuruh pingin naik lagi ke atas lagi, akhirnya di sini kan Simongan mendirikan pabrik di sini. Nah, ini jangan bayangkan seperti saat ini masih ada jalan. Enggak, ketika itu 1900-an masih banyak binatang buas, bahkan ini juga masih banyak bambu-bambu dan pepohonan. Nah, Simongan mendirikan pabrik di sini. Nah, pribumi mana di sini. Nah, Nawisan itu bersama saudaranya dan atau temennya. Kemudian di sini, nah ini leluhurnya Bu Iyos itu, Bu Iyos misalkan. Nah ini Intar Juwanta itu di sini, Cirapuan Timur ini. Nah, ingat ya, Cipanyepuhan. Jadi Cipanyepuhan itu boleh dikata tempat pembuatan besi tempa. Bisa jadi orangnya ini. Jadi orang-orang inilah Bandung Utara ini disebut wilayah Cipanyepuhan, bahkan juga dianggapnya petani juga bisa. Jadi ibaratkan kayak gini, bapak misalkan, bapak atau ibu misalkan butuh perbaikan rumah misalkan, biasanya orang situ. Nah, seperti itu tuh. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah orang Cipanyepuhan ini dianggapnya ya tenaga lah, tenaga yang berkaitan dengan konstruksi, berkaitan dengan perkebunan. Nah, seolah-olah itu tadi ibu bapak misalkan itu tadi butuh bantuannya padahal perbaikan rumah ya. Minta tolong ke orang Cipanyepuhan, Cirapuhan lah gitu. Nah, jadi riwayat Cirapuan sendiri itu lebih tua. Nah, ini membuktikan adanya gugatan Muller sama Dagolos itu bisa merubah sejarah. Nah, ini perlu kita sampaikan, ini harus kita bongkar. Lagi ya, kita fokuskan menjelaskan ini ya. Inilah yang dijadikan alat, yang kemudian dijadikan alat untuk manipulasi. Jadi pihak tergugat itu sama pegang Eigendom Verponding juga. Pihak penggugat sama pegang Eigendom Verponding, alas haknya. Dari sini warga terperangkap. Jadi yang tergugat itu juga terperangkap.
Jadi nggak punya kesempatan untuk merdeka atau mendapatkan hak pertanahan. Dan juga warga yang tidak tergugat juga sama. Dalam hal ini juga pemerintah juga dirugikan. Nah, tergugat menang, pemerintah dan warga Kampung Cirapuan itu dirugikan sekitar lebih kurang 100 miliar hingga 1 triliun. Ya, ini kalau penggugat menang. Nah, ini kayak sepak bola gajah. Jadi oknum-oknum ini mengusahakan supaya penggugat menang. Alhamdulillah udah Isya ya, kita sambung lagi ke bagian berikutnya. Ini riwayat surat BPN ya. Ini ingat ya, ini suratnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagian pertama, kita sambung lagi insya Allah ke bagian selanjutnya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.